get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest that we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan baik. Tuhan, kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu itu sempurna atas kehidupan kami. Hidup ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mengundang hadirat Allah ada di tempat ini. Biarlah kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Yes. Hai
kita mau perkatakan, kita mau ucapkan deklarasi firman. Kita ucapkan dengan lantang, ya, supaya telinga kita mendengar dan iman kita dibangkitkan. Amin. Amin. Ayo, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Mari beri kemuliaan untuk Allah kita. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi pada hadirat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan mencari hati sebagai hamba. Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Biarlah Tuhan menemukan itu di hati setiap kita pagi hari ini. Mari saudaraku, buka hati, bawa yang terbaik untuk Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Benar Tuhan, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini hati kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan semuanya akan kami tinggalkan ketika kami menghadap akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, mau taat dan setia, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Biarlah Engkau Tuhan mendapati hati kami setia dan taat kepadamu, taat pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan jaga langkah hidup kami, terus betahta di hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Hidup kami di tangan-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang maha besar. Tuhan kami Allah yang dahsyat. Tuhan kami Allah yang perkasa. Allah yang senantiasa melindungi kami. Allah yang senantiasa menuntun kami ke dalam kebenaran. Allah yang senantiasa membawa kami senantiasa semakin naik tidak turun. Kami percaya dengan curahan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kau berikan kami kuasa perkataan. Dan kami percaya Tuhan, setiap perkataan doa-doa yang kami naikkan akan Kau kerjakan bagi kami semuanya seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Indonesia dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran, dengan damai sejahtera. Diberkatilah Indonesia selalu Tuhan. Karena kami tahu Indonesia di dalam rencana-Mu, Indonesia di dalam hati-Mu, Indonesia dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Kau memberkati pemerintahan kami dengan roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan kebijaksanaan ada dalam pemerintahan kami, sehingga pemerintahan mampu menghancurkan segala roh-roh korupsi untuk mencari kekayaan diri mereka sendiri. Bebaskan itu ya Tuhan, supaya pemerintahan kami benar-benar membawa bangsa ini menjadi semakin makmur, semakin damai, sejahtera, murah, sandang, pangan, dan papan. Karena kami tahu dengan pemerintahan yang bersih Tuhan, seluruh rakyat Indonesia akan Kau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain, seluruh Indonesia dalam tangan-Mu. Kiranya Kau luputkan dari segala bencana alam yang ada. Bila kami patahkan, hancurkan segala banjir, tsunami, gempa bumi, dan yang lainnya. Kami serahkan Tuhan Indonesia, seluruh pulau-pulaunya dalam tangan-Mu. Ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Sehingga Tuhan, keamanan boleh terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila juga kami serahkan seluruh rakyat Indonesia dalam tangan-Mu. Bila Kau luputkan dari roh-roh Tuhan skeptis Tuhan, roh materialisme, dan roh-roh yang mengikat mereka penyembahan berhala. Oh, yang menjadikan hobi melebihi Tuhan mengasihi Engkau. Kami patahkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar seluruh rakyat Indonesia menjadi seluruh rakyat yang agamis, yang senantiasa menjaga Tuhan kemurnian hatinya, sehingga hadirat-Mu boleh hadir di seluruh Tuhan penduduk negeri kami. Kau memberkati dengan damai sejahtera keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami mau serahkan seluruh generasi muda ke dalam tangan-Mu, penerus bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau lindungi generasi muda kami. Bila Kau berikan roh takut akan Tuhan bagi generasi muda kami, karena kami tahu generasi muda kami adalah penerus Tuhan pembangunan Indonesia ke depan Tuhan. Bila Kau berikan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, yang akan memimpin negeri ini semakin maju
lebih melesat lagi, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar Tuhan. Jauhkan dari Tuhan roh-roh Tuhan keterikatan dengan gadget, dengan Tuhan tayangan-tayangan yang tidak benar. Demikian juga Tuhan dengan roh-roh kenakalan remaja, balap liar Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan segala roh-roh tawuran, kami hancurkan di seluruh negeri kami. Biar Tuhan berikan, ciptakan damai sejahtera, persatuan dan kesatuan ada di seluruh negeri kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, jika Engkau Tuhan yang menyertai generasi muda kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau akan mengerjakan semuanya seturut kehendak dan rencana-Mu. Indonesia menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang menyembah Kau, Indonesia yang Kau urapi dan Kau berkati. Ada pertobatan yang luar biasa bagi negeri kami, dan kami percaya Kau akan mengerjakan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu itu luar biasa atas kehidupan kami. Kami tidak akan pernah melupakan itu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau begitu luar biasa Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Mu Tuhan. Dan anugerah-Nya itu yang menyelamatkan kami. Selamatkanku.
pada kita. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu. Oh Tuhan, Engkau puaskan hati kami melalui kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau telah penuhkan Tuhan hati kami dengan Tuhan kasih Allah, dengan anugerah yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, pagi hari ini kami datang kembali berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau jamah Tuhan, Engkau lawat kami semua melalui pujian penyembahan. Engkau Tuhan menjamah kami, Engkau melawat kami sehingga kehidupan kami semua penuh dengan kesejahteraan yang dari Allah. Jika kehidupan kami dipenuhi dengan kesejahteraan Allah, maka kita Tuhan menerima kebahagiaan, kedamaian dan kesentosaan yang dari Allah. Maka karena karya Allah terus bekerja luar biasa bagi kami setiap kehidupan. Oh anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini, pulihkan kami semua Bapa, puaskan hati kami, puaskan hasrat kami Bapa, supaya kami tetap Tuhan mau taat dan setia untuk Tuhan datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga pagi hari ini Bapa berdoa Tuhan untuk kota kami Sidoarjo. Berkati Sidoarjo dengan penuh damai sejahtera, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami semua masyarakat Sidoarjo. Memberkati pemerintahannya dengan penuh hikmat takut akan Tuhan, penuh dengan integritas. Oh Tuhan, melakukan kinerja dengan jujur dan bersih di hadapan Allah. Jauhkan dari segala korupsi kolosi, jauhkan dari segala kemunafikan. Tetapi mereka semua Tuhan hidup Tuhan bersama. Tidak akan ada yang memandang dari satu kepada yang satu, tetapi mereka semua Tuhan hidup penuh dengan damai. Memberkati perekonomian yang ada di Sidoarjo terus bertumbuh, berkembang luar biasa, karena Tuhan memberkati semua pengusaha yang ada di kota kami Sidoarjo, sehingga Sidoarjo tidak ada pengangguran. Semua ada oh Tuhan pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa pagi hari ini untuk semua gereja-Mu, oh Tuhan yang ada di kota Sidoarjo. Semua Kau berkati, Kau sinari dengan sinar kemuliaan-Mu. Kau pakai gereja-Mu semua yang ada di kota kami Sidoarjo, khususnya gereja kami HOG. Oh Tuhan, sehingga menjadi berkat dan menjadi dampak bagi masyarakat Sidoarjo, bahkan menjadi dampak bagi negeri kami Indonesia. Memberkati setiap program gereja-Mu. Kami percaya karena karya-Mu akan Kau nyatakan bagi gereja-gereja di Sidoarjo. Oh, karena melalui gereja-Mu Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada di dalam kota kami Sidoarjo. Karena Sidoarjo ada di dalam tangan Tuhan. Sidoarjo ada di dalam hati Tuhan. Sidoarjo ada di dalam rencana Allah. Kami percaya semua kami serahkan kepadamu Bapa. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Maka Tuhan. kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu kami akan terbang tinggi Tuhan. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kekuatan kami Tuhan. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Katakan dengan sayapmu. Haleluya. Kami akan terbang Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau nantikan, Kau yang ku Kau nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau ku nantikan Tuhan. Kau Allah yang ku sembah. Bahkan kami mengangkat tangan kami, aku berserah Tuhan.
Aku gak bisa berbuat apapun untuk kami diri sendiri ataupun untuk orang lain tanpa Engkau Bapa. Amin Tuhan, benar Tuhan. Kami menyadari ketidakmampuan kami karena dosa kami. Maka kami berserah Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang boleh terjadi dalam hidup kami. Biar rencana Tuhan saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa, Engkau melayakkan kami untuk beribadah. Engkau melayakkan kami untuk ikut dalam perjamuan kudus kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni sekali lagi, ampuni kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ini pun kami boleh tunduk di bawah kaki salib-Mu, menyerahkan bangsa dan negara kami. Lebih-lebih tahun, 2 tahun ke depan ini Tuhan, kami akan menghadapi pemilu secara demokrasi. Kami percaya ada beberapa oknum, orang-orang yang tidak suka kesatuan, orang-orang yang mau memecah belah, orang-orang yang tidak mau rukun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu dari bumi Indonesia. Kami mengundang roh pemersatu Tuhan. Kami undang roh-Mu Tuhan untuk menyentuh hati mereka. Kami bangga punya Indonesia. Maka kami akan terus berdoa untuk Indonesia. Ikat kesatuan kami dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Bangsa kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Sehingga kami dalam menghadapi ini Tuhan, kami tidak perlu takut lagi. Karena Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan para pejabat pribadi lepas pribadi yang memegang otoritas. Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekaligus kami boleh berdoa untuk anak-anak kami, generasi-generasi milenial Tuhan. Generasi-generasi yang akan dipersiapkan untuk menyambut 5 tahun bonus demografi. Kami percaya kami mempersiapkan mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga mereka nanti dalam menghadapi bonus demografi ini dengan lapang, dengan bangganya. Aku anak Tuhan, aku pasti bisa. Kami percaya Tuhan, terus berikan roh takut akan Engkau kepada anak-anak kami. Generasi-generasi penerus bangsa kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami menanamkan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Maka kelak mereka lah nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya mereka akan Tuhan berkati. Mereka akan Tuhan taruh di mana Tuhan inginkan. Dan disitulah mereka nanti akan menjadi anak-anak yang boleh mempengaruhi lingkungannya. Menjadi terang di sekitaran mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati generasi-generasi kami Tuhan. Kami juga boleh angkat tangan untuk keluarga masing-masing Tuhan. Apabila saat ini ada masalah di dalam keluarganya, kami minta kepadamu roh hikmat, marifat, kebijaksanaan. Yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Apabila saat ini sedang mengalami keadaan ekonomi yang kurang baik, kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Ada kesatuan hati dalam keluarga kami. Maka gereja-gereja Tuhan akan tumbuh menjadi gereja-gereja yang kuat. Kami percaya Tuhan diberkati para suami untuk boleh menjadi imam yang baik bagi keluarga kami. Diberkati para istri untuk menjadi tiang doa yang luar biasa untuk keluarga kami. Sekaligus kami boleh memberkati anak-anak kami untuk menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Demikian juga kami boleh berdoa sekali lagi untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Kiranya kesatuan hati,
bangsa kami untuk saling mencintai, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, sehingga dari situ akan tercetum damai sejahtera. Ada kebebasan untuk kami beribadah, ada kesukacitaan kami dalam menyembah Tuhan. Bahkan terlebih lagi Bapak, kami percaya terkhusus untuk Sidoarjo akan menjadi mercusuarnya Tuhan. Melalui gereja ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Bahkan kota kami akan menjadi kota penyembah yang luar biasa, yang berkenan di hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu Bapak. Hari ini Engkau Allah yang luar biasa. Tapi ampuni kami Tuhan apabila kami datang dengan segala dosa kami, ampuni kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seru doa kami Bapak, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Allahku yang luar biasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kau pasti mendengar setiap doa kami Tuhan. Karena Kau tahu yang terbaik untuk setiap kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat
Kami merasakan restorasi sedang terjadi. Buka mata hati kami, supaya setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami siap, semua jemaat siap mendengarkan kebenaran firman. Para hamba-hamba Tuhan juga siap Tuhan. Kami di tempat ini siap mendengarkan kebenaran ini untuk dilakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan. Amin. Saudara, saya lihat saudara semua pada tegang. Coba saudara lihat sebelah saudara, maskernya dilepas, kasih senyum yang terbaik. Tanya, sudah ada damai dalam hidup saudara? Ada sukacita, ada kemenangan. Setiap sukacita dan kemenangan itu pasti ada dalam hidup saudara. Amin. Amin. Amin, saudara. Katakan, engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Masa depanmu pasti cerah. Masa depanmu cerah. Engkau diciptakan Engkau diciptakan menjadi pemenang. Menjadi pemenang. Engkau naik, Kau naik, tidak turun. tidak turun. Engkau jadi kepala, Kau jadi kepala, bukan ekor. bukan ekor. Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau kerjakan Pasti berhasil. pasti berhasil. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema persekutuan mengubah karakter menjadi pemenang. Saudara, memang bulan ini kita bulan tema bersekutu. Saudara, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta yang memiliki makna yang sangat penting bagi orang Kristen, yaitu pencurahan Roh Kudus. Artinya setiap orang Kristen harus tahu bahwa betapa pentingnya saudara dan saya untuk mengerti hari Pentakosta, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita mengerti dan buka hati pada waktu kita beribadah, terjadinya pencurahan Roh Kudus. Artinya di dalam hidup ini kita tidak bisa hanya beribadah secara seremonial, beribadah karena kita Kristen. Aku Kristen, kalau nggak ibadah nggak enak. Itu belum tentu rohani, saudara. Ibadah yang sejati adalah ibadah karena saudara mengerti, memahami bahwa korban Kristus yang tidak seharusnya Kristus mati, tetapi karena kasihnya Dia menebus dosa saudara dan saya. Maka selayaknya saudara harus beribadah dengan segenap hati. Selama saudara tidak mengerti makna ibadah dengan segenap hati, maka saudara belum mencapai level yang Tuhan akan curahkan roh kepada dia, roh kepada saudara. Saudara nggak mencapai level yang Tuhan rindukan supaya saudara manunggal dengan dia dan saudara menjadi pemenang. Saudara, 2000 tahun yang lalu di mana murid Tuhan Yesus mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Yang sebelumnya mereka menjadi pecundang dan bahkan pengecut, saudara. Mengapa saya katakan jadi pecundang? Mereka sehari-hari mereka bersama Yesus. Bahkan ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi di saat mereka mengalami krisis persoalan badai,
mereka bahkan menyangkal Yesus. Bahkan mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin Yesus mati di atas kayu salib tanpa memahami bahwa kematian Yesus punya tujuan untuk menyelamatkan. Inilah kekristenan yang pada akhir zaman ini kita selalu terselubung oleh dunia-dunia sekuler. Kita terjerat oleh keadaan-keadaan dunia yang sedang menyerang saudara dan saya untuk kita diberikan kenyamanan dan kenyamanan. Tanpa kita sadar bahwa kalau dulu kita tidak punya uang, kita tidak bisa beli barang. Sekarang kalau kita tidak punya uang, kita bisa diutangi beli barang. Itulah kenyamanan yang tanpa kita sadari bahwa si jahat ini sedang memberikan umpan kepada saudara dan saya. Maka dari itu saudara, kalau kita kembali kepada 2000 tahun yang lalu, di mana murid Yesus yang awalnya menjadi seorang pecundang, Yesus pernah mengatakan bahwa engkau akan mengkhianati aku. Dan itu pun terjadi. Yudas mengkhianati seorang, atau saya maksud Yesus. Saudara, tetapi di satu sisi ada sebuah perubahan. Yang sering minggu lalu saya katakan perubahan itu yaitu metamorfosa. Satu perubahan yang luar biasa. Sebelumnya mereka menjadi pecundang dan pengecut. Mereka tiba-tiba menjadi seorang pemberani dan militan. Apa yang penyebab perubahan yang dialami oleh semua murid Yesus? Karena mereka taat dengan perintah Tuhan untuk keluar dari Yerusalem, di mana Yerusalem dirundung oleh orang-orang yang penuh dengan kebencian, kepahitan kepada murid Yesus. Walaupun Yesus sudah mati, dia mencari murid-muridnya, mencari followernya untuk dibasmi. Maka saudara, mereka ada kekhawatiran, ketakutan, ancaman dari para prajurit, dari imam besar, orang Farisi, ahli Taurat, yang ingin membunuh. Sehingga para murid Yesus mengalami putus asa dan kehilangan pengharapan. Saudara, orang Kristen itu yang paling ditakuti adalah kehilangan pengharapan. Betapa pentingnya pengharapan. Ada sebuah cerita, ada seorang yang terjebak di sebuah gua. Mereka adalah orang yang sedang mengeksplorasi mineral, batu bara. Tiba-tiba itu runtuh dan goa itu runtuh dan mereka mengalami sebuah kegelapan. Mereka terjebak di goa itu dan tiba-tiba ada setitik sinar yang dari luar masuk ke dalam dan di situ dia tahu ada pengharapan. Itulah gambaran saudara. Mereka sudah mendapatkan setitik, mereka mencari sinar kecil itu. Dan mereka tahu ada lubang, di situ ada kehidupan. Mereka berusaha untuk membongkar, mereka dengan kekuatan, dengan pengetahuan mereka, dengan logika mereka bersama-sama untuk mencari jalan keluar menuju kehidupan. Inilah gambaran kehidupan saudara dan saya. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, jelas pengharapan kita sudah jelas. Bukan hanya setitik sinar, tapi jelas bahwa pengharapan kita pada Kristus. Dan siapa Kristus? Pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami krisis dipulihkan.
Pengharapan itu penting, saudara. Dan saudara, ancaman para prajurit, imam besar, orang Farisi, ahli Taurat yang ingin membunuh mereka karena ada kedengkian, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang tidak sadar kalau kawan-kawan kita atau kolega kita sedang diberkati, ada setitik. Hati-hati. Jangan izinkan setitik dengki masuk dalam hati saudara. Harusnya sebaliknya, kalau saudara kita, teman kita diberkati, kita harus bersukacita karena ada roh Allah pada dia. Karena dia adalah partner kita untuk bersekutu. Partner kita saling mendoakan, saling menguatkan untuk mempunyai tujuan memenangkan kota. Amin. Di saat mereka keluar dari Yerusalem bersama Yesus, Yesus mengajak mereka keluar dari Yerusalem supaya mereka tidak terkontaminasi. Supaya mereka tidak terpikir ancaman-ancaman lagi. Karena mereka punya jiwa masih terintimidasi. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak yang terintimidasi oleh ahli Taurat dan para prajurit yang sudah membunuh Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sering terintimidasi oleh persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, rumah tangga, dan lain-lain. Maka kita perlu keluar dari zona kenyamanan. Yerusalem itu kota suci. Tapi tanpa disadari, kota suci itu ada ancaman-ancaman. Ada persoalan-persoalan yang dikuasai oleh si jahat ini. Yesus mengatakan, mari kita keluar. Karena dari sudut pandang manusia, bahwa seolah-olah di dalam Yerusalem itu sudah kota suci, tetapi secara lahiriah. Di bait Allah itu kelihatannya seperti orang yang rohani. Tetapi di dalam bait Allah itu ada kemunafikan, ada kerapuan, ada kebohongan. Sehingga Yesus masuk di bait Allah, di situ ada transaksional, ada transaksi-transaksi, ada jual beli burung. Itulah gambaran jual beli kerohanian, saudara. Jual beli pelayanan. Hari-hari ini begitu banyak orang jual beli pelayanan. Saudara, saya perlu sampaikan, jual beli pelayanan ini sedang terjadi pada akhir zaman ini. Apakah kita harus mundur? Tidak. Saudara, hanya jalannya satu. Saudara, di mana saudara pernah mengalami perubahan, di mana saudara mengalami pemulihan, itu adalah track record. Jangan mudah saudara mendengarkan di medsos, mendengarkan kata orang. Selama saudara hanya mendengar, tidak pernah merasakan, saudara dibentuk, diajar, diuji melalui kebenaran firman di gereja saudara. So, jangan mudah percaya. Saudara, di saat mereka keluar dari Yerusalem bersama Yesus tanpa disadari, mereka melihat Tuhan naik ke surga dan mengangkat tangan dengan mengimpartasikan Roh Kudus kepada semua murid. Itu tandanya Tuhan punya tanggung jawab. Dia bisa meninggalkan saudara, tapi dia kasih modal pada saudara. Banyak orang tua yang ditinggal, dia tidak kasih modal. Tapi Bapa di surga selalu meninggalkan roh, yaitu sumber kehidupan, sumber berkat kepada saudara dan saya. Dan sering kita tidak hargai. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Allah kita dahsyat dan tanggung jawab. Setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus,
maka terjadi sebuah perubahan. Dari awalnya mereka dipenuhi oleh kesedihan, ketakutan, maka terjadi sebuah perubahan. Mereka menjadi sukacita. Makanya saudara kalau ada di tempat ini, saudara pulang, masih ada, tidak ada sukacita, roh saudara gak nyala-nyala, ada sesuatu yang masih belum benar di dalam hati saudara. Seperti murid itu, pada waktu dia berjumpa dan dibawa keluar dari Yerusalem, dari zona kenyamanan, dan dia melihat bahwa Yesus terangkat di surga, dia memberkati murid-muridnya dengan Roh Kudus. Mereka menerima dengan hati yang terbuka, hati dengan iman percaya, maka mengalami sukacita dan berubah menjadi pemberani untuk memberitakan Injil di dalam Yerusalem yang pada awalnya menjadi trauma bagi mereka. Saudara, yang pernah kita baca di dalam Lukas pasal 24, 50 dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud. Nah ini saudara, pada waktu mereka menghargai Roh Kudus yang diimpartasikan, mereka membuka hati dan sujud menyembah. Lalu mereka pulang. Saudara, di dalam ibadah kita perlu respon. Amin. Setiap saudara mendengarkan firman, pakai waktu sebaik-baiknya. Buka hati, dengarkan firman dan renungkan firman untuk dia lakukan. Pada waktu saudara dipimpin oleh worship leader untuk menyembah, nyembahlah dengan segenap hati, sungguh-sungguh menyembah dengan hati yang murni dan rasa terima kasih karena cinta kasih Tuhan. Saya percaya Roh Allah akan berserta dalam hidup saudara. Amin. Apa yang terjadi? Sebuah perubahan. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Hatinya sudah diubah dari pengecut, pecundang, diubah menjadi orang yang militan dan dia berani di bait Allah. Dan di bait Allah itu ada imam besar, ada musuh-musuh mereka, tetapi mereka tidak takut. Inilah gambaran kekristenan pada akhir zaman ini. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketiga ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh tinggal di situ menanti janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, pada satu saat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus selama 40 hari bersama dengan murid. Dia menunjukkan bahwa dia sudah hidup kembali. Dan dia katakan, nanti ada waktunya. Nantikan waktunya. Bapak, janji Bapak akan digenapi. Saudara, sangat menarik kata menanti, saudara. Kata kunci menanti janji Tuhan itu ada hubungannya dengan di dalam kitab Yesaya pasal 31. Yang ditulis 6.000 tahun yang lalu. Kata menanti itu adalah di dalam bahasa aslinya kafah. Kafah itu artinya bersekutu. Mengikat bersama-sama, saling mengikat. Itu kafah, saudara. Dengan sebuah pengharapan untuk menjadi manunggal dengan dia. Saudara, kita jadi orang Kristen harus kafah. Manunggal dengan Tuhan. Kapan? Setiap saat, setiap detik. Kalau
Kalau saudara ada kesempatan karena saudara punya iman, percaya bahwa tubuh ini bait Allah, penuhi dengan firman, kata-kata iman, aku anak raja, masa depanku cerah, aku percaya, apapun persoalanku, apapun masalahku, pasti ada jalan keluar. Saudara, kata-kata iman itu ada di dalam hati saudara, itu adalah benteng. Dan pada waktu saudara ada kesempatan lagi senggang, saudara menyembah, ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Pada waktu murid Yesus, dia mendapatkan impartasi, dia sujud menyembah Tuhan, dia respon. Demikian juga saudara mau jadi orang sukses dan pemenang, harus respon. Amin. Hati kita isi dengan penyembahan, dengan pujian. Buang kebencian, buang sakit hati, buang merasa saudara diperlakukan tidak adil. Saudara, keadilan itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Di dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat 27 sampai 31, kita baca berganti-gantian. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Saudara baca 1, 2, 3 dengan keras. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Kita baca 31 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumber Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini adalah di dalam kitab Yesaya ditulis 6.000 tahun yang lalu. Di mana saudara di 6.000 tahun yang lalu, begitu ditulis di ayat yang ke-27, begitu banyak orang yang lelah. Dikatakan Yakub sampai ke Israel. Yakub itu orang yang belum bertobat, Israel sudah bertobat, masih saja mengalami keletihan. Inilah gambaran kehidupan pada akhir zaman. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran dan tidak punya fondasi kebenaran firman. Maka saudara tidak akan gampang melawan keadaan, menaklukkan masalah saudara. Karena apa? Saudara akan melihat betapa sulitnya hidup pada akhir zaman. Saudara akan letih karena apa? Menggunakan kekuatanmu. Padahal kekuatanmu itu terbatas. Engkau tidak mampu, engkau tidak kuat. Maka dari itu, belajar. Tuhan katakan, menanti-nanti Tuhan. Saudara, kata menanti itu di dalam bahasa asli saudara, bahwa kafah itu bersekutu. Yang mana saya katakan bersekutu secara vertikal dan horizontal. Kalau saudara mengerti bersekutu secara vertikal, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukan firman supaya kita kudus, supaya kita bisa manunggal dengan Dia. Tuhan mau kita bersekutu secara horizontal supaya kita diuji.
supaya kita diajar, supaya kita dibentuk berhubungan dengan orang-orang di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua bisa menyenangkan saudara. Tuhan bisa pakai orang yang tidak menyenangkan untuk membentuk karakter saudara. Tuhan bisa pakai suamimu untuk membentuk karakter saudara supaya saudara sabar. Tuhan bisa pakai istri saudara untuk membentuk karakter saudara. Yang perlu saudara lakukan, cukup lakukan firman. Tuhan mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih orang yang menyakiti saudara. Apalagi saudara, dia adalah orang yang saudara cintai. Amin. Seberapa besar apapun tantangan yang kita hadapi, jangan takut. Miliki keyakinan bahwa kita disertai Roh Kudus dan pasti menjadi pemenang. Saudara, saya mau mengajak saudara dengan cepat. Kita belajar kenapa kok di dalam Yesaya mengambil contoh Raja Wali. Di situ kita belajar mental Raja Wali yang memiliki karakter seperti Kristus. Dia bisa menaklukkan masalahnya. Saudara, miliki karakter burung Raja Wali. Jangan memiliki karakter burung beo. Burung beo berkarakter banyak berkicau, tapi tidak bisa terbang tinggi. Tetapi burung Raja Wali dia diam. Dan dia memiliki kemauan yang kuat, keras. Dan kuat untuk menembus langit. Saudara, biasanya orang ake omongi, seperti beo, gak pernah ngelakoni apa-apa. Kesana menghakimi sini, kesana menghakimi, ini kurang, itu kurang, itu kurang. Beo saudara. Belajar Raja Wali. Raja Wali itu diambil sampel dari Tuhan. Dia mempunyai kelebihan yang luar biasa, saudara. Di dalam kitab Amsal 23 ayat 5 dikatakan, kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Apa kelebihannya Raja Wali? Yang pertama, saudara. Raja Wali itu memiliki penglihatan yang tajam. Raja Wali memiliki penglihatan yang tajam, artinya Raja Wali memiliki kemampuan untuk melihat sasarannya secara fokus sepanjang 5 km. Sobat, kira-kira 5 km itu jauh enggak, saudara? Jauh. Dari sini kira-kira sampai alun-alun mungkin. Jenggolo, saudara. Sampai rumah saya, saudara. Ya? Raja Wali memiliki kemampuan melihat sasaran secara fokus sepanjang 5 kilo. Perhatikan kata secara fokus. Saudara, banyak orang Kristen yang kehilangan fokus. Jadi kalau waktu ibadah, plonga, plongo. Ngomong apa itu? Karena apa? He is not focused. Dia tidak fokus. Amin. Kenapa? Pikirannya ke sana sini, ke sana sini. Nah, hari ini saya katakan, kita belajar dari Raja Wali, dia memiliki kemampuan fokus. Raja Wali tetap fokus kepada mangsanya, walaupun rintangan dan penghalang ada di depan. Raja Wali tetap fokus kepada sasaran mangsanya sampai bisa menangkap. Itu Raja Wali. Amin. Inilah gambaran kekristenan. Jangan pernah menyerah. Sampai Tuhan jawab seperti Yakub. Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum pergumulan ini, sebelum engkau memberkati aku. Dia mempelajari tentang Raja Wali.
Artinya saudara, jika kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus tetap memiliki visi. Dan selalu fokus terhadap sasaran dan tujuan. Fokus dan tujuan itu, atau visi dan tujuan itu dimulai dari Tuhan. Saudara punya cita-cita itu dari diri saudara. Punya visi. Bagaimana saudara punya visi, saudara perlu doa, saudara perlu beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan visi. Jangan mengatakan aku sudah tua, karena aku juga sudah tua. Jangan katakan aku ini tidak berdaya. Saya pun juga tidak berdaya. Tetapi satu hal, jika roh Allah menyertai, siapa yang dapat melawan aku? Amin. Saudara, walaupun ada halangan dan hadapi halangan, jangan pernah menyerah. Yang kedua, saudara, Raja Wali itu terbang sendirian di ketinggian. Artinya Raja Wali tidak mau terbang bersama burung pipit. No. Raja Wali tidak pernah terbang sama burung gagak. Enggak. Raja Wali tidak mau terbang bersama burung kecil-kecil. Artinya di dalam kehidupan ini adalah gambaran supaya saudara dan saya hindari orang-orang yang mempunyai pikiran yang sempit. Yang akan menjatuhkan semangat kita, saudara. Saudara jangan kumpul suka orang, ketemu dengan orang yang selalu negatif. Ketemu mukanya kayak kates, saudara. Ya apa? Pancet. Berbeda saudara berjumpa dengan seseorang. Bagaimana? Tuhan itu baik. God is good. Apa yang baik? Ada masalah, ada persoalan, tapi aku percaya. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah sebelum melihat sudah percaya. Dan aku percaya, aku pasti ada jalan keluar. Saudara harus kumpul orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran firman atau pikiran yang positif, saudara. Jangan kumpul sama beo, gagak, selalu ngomong aduh. Dari dulu sekarang gonok perubahan. Dia lihat di belakang, saudara kita sebagai orang yang mau jadi pemenang, lihat ke depan. Amin. Lihat yang ke depan, punya visi. Tuhan menciptakan kita bukan jadi orang yang kalah, tapi orang yang menang. Raja Wali terbang bersama Raja Wali. Dan dia selalu terbang tinggi. Maka dari itu cari komunitas. Cari kumpulan. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka mencemooh. Jangan kumpul sama orang yang suka pikiran yang negatif. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka menghakimi. Jangan kumpul suka orang-orang yang suka mengatakan kata-kata yang sia-sia. Saudara, kalau saudara kumpul dengan orang suka meso, kira-kira saudara dalam 3 bulan melok meso enggak? Kalau setiap hari saudara kumpul dengan orang yang hidung belang, kira-kira saudara bisa ikut jadi hidung belang enggak? Nah, enggak ikut, tak belang nom. Enggak, saudara. Saudara harus tahu bahwa komunitas itu penting. Yang ketiga,
Burung Raja Wali memiliki karakter yang gigih, ulet, dan tangguh. Saya berdoa untuk saudara dan semua hamba di tempat ini mempunyai karakter yang gigih, ulet, tahan, tangguh. Burung Raja Wali ini spesial, saudara. Dia senang menghadapi badai. Coba bayangkan, kalau ada mendung, saudara, terus awan-awan itu berkumpul, wah, Raja Wali itu semangat, gembira. Kalau saudara ada jiwa pemenang, begitu saudara menghadapi masalah, oh, sukacita. Kenapa? Sebentar lagi saudara dapat berkat yang luar biasa. Amin. Jangan begitu ada masalah, waduh, masalah mana? Waduh, mati aku. Mati temenan, saudara. Jadi burung Raja Wali pada waktu dia menghadapi badai, dia memanfaatkan badai angin untuk mengangkat dirinya terbang lebih tinggi. Coba, hebat gak, saudara? Jadi dia waktu dia lihat ada mendung, dia semangat. Pada waktu badai angin itu menerpa dia mengangkat dirinya, terbang lebih tinggi. Dan burung Raja Wali menggunakan badai yang mengamuk untuk mengangkat dirinya di atas awan. Dan memberi kesempatan burung itu meluncur. Dan dia beristirahat di atas badai. Sayapnya dia bisa menikmati, enak ya, ngadepi badai. Mau coba? Saudara kalau enggak mau coba? Oh, coba badai, Pak. Loh, makin besar badai, berkati makin besar. Kalau saudara mengandalkan dia. Gak percaya, saudara? Sebesar badai, di belakang badai itu ada terobosan yang lebih besar lagi. Dan waktu dia menghadapi badai, semua burung bersembunyi di dahan. Itulah gambaran orang Kristen yang tidak punya fondasi. Mereka sembunyi di atas badai. Dan mereka tidak akan melihat kemenangan. Burung-burung itu bersembunyi di dahan dan di atas daun. Artinya pemenang tidak takut dengan tantangan, melainkan menikmati dan memanfaatkan badai untuk mendapatkan kemenangan. Saudara, masih banyak, tapi ini yang terakhir. Burung Raja Wali tidak kenal takut. Burung Raja Wali tidak pernah menyerah besarnya kekuatan musuhnya. Tidak pernah takut. Demikian juga saudara. Jika saudara dipenuhi Roh Kudus, siapa lawan saudara? Amin. Raja Wali selalu membuat perlawanan terhadap mangsanya untuk menang. Artinya tidak peduli besarnya masalah, jangan menyerah. Dengan keyakinan dan keberanian yang penuh. Orang sukses adalah orang yang tidak kenal takut. Hadapi masalah secara langsung bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Angkat kedua tangan, katakan, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Raja Wali itu tidak senang dengan makanan yang busuk. Dia senang yang fresh. Dan Raja Wali tidak mau makan daging yang mati, yang busuk. Raja Wali tidak mengais atau mengaruk-maruk sampah untuk dimakan. Berapa banyak kita tidak sadar, kita sering membongkar-bongkar sampah itu untuk dikonsumsi. Memang saudara tidak makan sampah secara lahiriah, secara jasmani. Tapi banyak kita mendengar untuk gosip sana, gosip situ. Itu sampah, saudara. Dan burung Raja Wali hanya makan daging yang dia taklukkan musuhnya. Dan juga diartinya jangan mengandalkan kesuksesan masa lalu. Saudara jangan melihat saudara sekarang sudah sukses, tapi terus gali tantangan baru untuk ditaklukkan. Masa lalu, kesuksesan biar miliknya masa lalu. Hari ini ada yang baru untuk saudara dibuat jadi pemenang. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan Bapak Gembala terus berkenan kepadamu, terus semakin tahu akan maksud dan rencana Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biar Bapak Gembala Kau berkati di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, seluruh aspek kehidupannya Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapa. Juga setiap jemaat-Mu yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan juga berkati. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami, biarlah kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan, persembahan kami akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888
333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Shalala, shalalalala, mahkota bagi kehidupanku. Haleluya, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, sinten sing gelem gandol Gusti? Sinten? Kula. Haleluya. Kita mau gandol Gusti. Amin. Amin. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti.
Gandol Gusti, Gandol Gusti, amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti, haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, yeah. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula mung percaya, kula ampun percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula ampun percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol sinten? Gandol Gusti. Yeay, haleluya. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.